Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikres. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak Diogenes terhadap IASG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Diogenes Industrial Effect atau disingkat dengan DGEI. Di mana Diogenes Industrial Effect ini adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones and Company, Charles Dow. Dow membuat indeks ini sebagai suatu cara untuk mengukur performa komponi industri di pasar saham Amerika. Saat ini DJEI merupakan salah satu pasar saham di Amerika Serikat yang paling tertua yang masih berjalan sampai saat ini, karena pada saat ini DJI itu sudah berjumlah 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, yang dimana pada awalnya pada tahun 1896 perusahaan ini hanya terdapat DJI ini hanya terdapat 12 perusahaan. Jumlah kekuatan bursa kemudian bertambah banyak pada tahun 1916 dengan jumlah 20 perusahaan, dan pada tahun 1928 DJI ini sudah berjumlah 30 perusahaan hingga sampai saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks harga saham gabungan, di mana indeks harga saham gabungan ini merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek, yang dimana diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEG. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Pada tanggal 10 Agustus 1982 IHSG ditetapkan dengan nilai dasar 100, dan pada saat itu di dalam IHSG itu tercatat ada berjumlah 13 saham. Setiap bursa efek memiliki harga saham yang berbeda-beda. Di New York Stock Exchange atau dikenal dengan Dow Jones Industrial Average itu yang berisi 30 jenis saham unggulan. Sedangkan di BEI kita mengenal beberapa indeks harga saham yang dimana indeks yang berisi totalitas saham yang tercatat di bursa tersebut dengan IHSG. Selain itu ada indeks LQ45 yang berisi 45 jenis saham setiap periode tertentu. 45 jenis saham itu akan dievaluasi sehingga komposisinya mengalami perubahan. Ada saham yang keluar dan ada saham yang masuk lagi. Jadi dia di sini melakukan evaluasi untuk menilai saham-saham apa saja yang bisa dimasukkan kembali atau dikeluarkan dari indeks harga saham gabungan ini. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, yang artinya pergerakan indeks ini menggambarkan kondisi pasar pada saat itu, apakah sedang aktif atau sedang lesu. Dengan adanya indeks ini kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini, dengan ada apakah sedang naik, turun ataupun stabil. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham lagi. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Baiklah, saya akan lagi menjelaskan sedikit di sini tentang dampak Diogenes terhadap IHSG. Sebagai salah satu
indeks yang populer di Amerika Serikat, maka pergerakan indeks Dow Jones itu sudah seperti benchmark bagi pergerakan indeks lainnya di seluruh dunia, termasuk salah satunya juga termasuk IHSG, sehingga ada anggapan bahwa jika Dow Jones naik, maka IHSG pun akan naik. Begitupun sebaliknya, jika Dow Jones turun, maka IHSG pun akan ikut menurun. Berdasarkan pengalaman yang sering terjadi pada sewaktu-waktu tertentu, Dow turun signifikan antara 2-3% dalam sehari, atau 5-10% dalam sepekan, maka bertanya akan sentar terdengar oleh bahwa Dow turun. Dan itu bisa membuat para investor yang ada di Indonesia panik minimal sesaat, dan imbasnya HSG bisa ikut turun pada hari atau minggu setelahnya, meskipun seringkali turunnya tidak terlalu banyak. Jadi meski pergerakan Dow Jones dan IHSG tidak terlalu seiringan, tapi benar bahwa Dow berpengaruh terhadap IHSG minimal pada jangka pendeknya. Naik turunnya Dow ini hanyalah salah satu banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan saham-saham di dalamnya. Ketika seorang investor hendak membeli sebuah saham, maka tentu dalam pertimbangannya saham tersebut berfundamental bagus dan seterusnya. Jadi ketika Dow Jones turun dan penurunannya tersebut menjadi headline di mana-mana, maka investor itu akan mungkin menunda rencana untuk bergabung dalam saham tersebut, tapi ia hanya menunda, bukan membatalkan. Sehingga kalau Dow Jones mulai naik lagi, maka ia akan tetap gabung dalam saham tersebut. Dan hasilnya saham-saham di Indonesia akan tetap naik lagi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.